Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro bersama saya pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami siap mendengar firman-Mu, berkati kami, urapi lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin dari kita sebagian merasa tidak nyaman dengan kata teguran apabila kita mendapatkan teguran. Namun apabila teguran itu berasal dari Allah, harus bagaimanakah kita bersikap? Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ayat inti kita pada pagi hari ini untuk memberikan semangat di dalam kita bekerja, saya ambil di dalam Amsal 15 ayat 32. Kita akan membaca bersama-sama Amsal 15 ayat 32. Firman Tuhan berkata, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Sudah jelas di dalam ayat ini Bapak Ibu, harus bersikap bagaimana kita terhadap teguran. Masalahnya adalah tergantung sifat dan karakter kita pribadi masing-masing. Oleh karena itu, mari kita kupas sedikit apa yang dimaksud oleh firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat 32 ini. Kalau kita ingin menjadi sosok yang lebih rendah hati, berarti ayat ini sangat tepat. Kita harus rela mendengar, kita harus rela belajar, dan kita harus menjadi pribadi yang terbuka terhadap saran, terhadap masukan apapun, baik itu dari luar terlebih dari Tuhan. Karena sebagai manusia, kita tentunya mempunyai keterbatasan diri. Dan kita harus menyadari bahwa kita bukan manusia yang serba tahu. Kita bukan manusia yang sempurna selagi kita berada di dunia yang berdosa ini. Karena itulah Amsal 15 ayat 32 ini mengingatkan kita pentingnya didikan melalui teguran. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengar teguran memperoleh akal budi. Apa saja yang akan kita peroleh kalau kita benar-benar mau dididik oleh Tuhan? Yang pertama adalah banyak orang akan senang, banyak orang akan simpati dan empati kepada kita. Kenapa? Karena kita menjadi seorang yang lebih rendah hati, dan kita terbuka mempersilakan banyak orang bijak untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kerendahan hati inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang membuat banyak disenangi oleh orang lain. Yang kedua adalah kita akan semakin bijaksana. Kenapa demikian? Karena orang yang rendah hati, orang yang mau menerima didikan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat yang dari surga. Karena orang yang rendah hati selalu belajar dan selalu terbuka. Dikatakan 2 kepala lebih baik daripada 1. 2 pertimbangan. Tidak cukup bagi kita hanya belajar dari pengalaman kita sendiri. Sebaliknya akan lebih bijak kalau kita belajar dari pengalaman orang yang lebih bijak daripada kita. Yang ketiga yang terakhir adalah bebas dari konflik. Kita akan merasa kita lebih melepaskan banyak stres.
Karena dikatakan Amsal 13 ayat 10 mengatakan keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, konflik. Dan lawan daripada keangkuhan adalah kerendahan hati, mau dididik, mau ditegur oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menerima teguran dari sesama manusia, terlebih orang-orang bijak di sekitar kita, terlebih dari Tuhan. Oleh karena banyak hal, terlebih 3 tadi yang sudah saya ungkapkan, yang dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Kiranya ini boleh menjadi bekal di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kiranya kuasa Tuhan, berkat Tuhan boleh berlimpah di dalam hidup kita dan aktivitas pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.